Assalamualaikum. Selamat datang di video wawancara kami. Perkenalkan, aku Triana Oktaviana dan hari ini aku akan mengobrol bareng narasumber yang punya pengalaman inspiratif sebagai guru TK di usia muda, yaitu beliau bernama Akmalia Hamidah. Biasanya profesi guru TK seringkali ringan, padahal banyak tanggung jawab besar dan cerita di baliknya. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Akmalia Hamidah. Halo Akmalia Hamidah. Hai Triana, senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Makasih juga udah kasih ruang buat aku berbagi cerita di sini. Kira-kira bisa diceritain gak sih gimana awal mula kamu jadi guru TK? Baiklah, awalnya sih karena aku suka sama dunia anak-anak. Tapi jujur, aku masuk dunia taman kanak-kanak ini tanpa dugaan, tanpa rencana. Karena aku lulus SMA, langsung mendaftar jadi guru tersebut. Coba-coba saja. Tapi ternyata ini sangat-sangat mengubah pribadi aku. Terus apa aja sih yang kamu rasain di awal jadi guru TK? Jadi yang paling susah adalah menghadapi anak-anak yang susah diatur atau tantrum. Aku harus belajar sabar, kadang harus mengendalikan diri sendiri sebelum menghadapi mereka. Pokoknya itu yang lumayan sulit ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak diragukan karena usia kamu masih muda? Ya, itu pernah banget. Kadang orang tua mikir, loh ini guru masih muda banget. Tapi aku buktikan lewat pendekatan ke anak-anak dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, jadi itu uh, sempat diremehkan karena tidak ada latar belakang pendidikan di anak usia dini. Tapi aku buktikan lewat belajar, lewat workshop, jadi lewat pendekatan dengan orang tua ya juga. Momen apa yang paling menyentuh yang pernah kamu alami selama jadi guru TK? Jadi momen yang paling menyentuh itu sebenarnya adalah melihat perkembangan mereka. Dari yang awalnya pendiam, jadi bisa bersosialisasi, atau sebenarnya yang paling menyentuh itu adalah anak yang takut dengan kita, merasa kita orang asing, sampai akhirnya mereka merasa terjaga oleh kita. Seperti mereka jadi menyayangi kita. Nah, seperti itulah. Jadi merasa berhasil mendidik mereka. Nah, itu yang membuat berkesan. Gimana sih cara kamu menjalin kedekatan dengan anak-anak murid kamu? Oke, jadi aku coba jadi teman mereka, jadi pendengar yang baik bagi mereka. Kalau mereka kan anak kecil itu suka bercerita, nah jadi dengarkan baik-baik, hargai mereka. Pokoknya kita berusaha semampunya untuk bisa dekat dengan mereka, dan mereka pun akhirnya sayang dengan kita sebagai pendidik. Terus di sisi lain, apa sih suka duka jadi guru TK yang orang lain mungkin nggak tahu nih? Ya, suka dan duka itu pasti banyak, dan sukanya itu tiap hari dapat energi positif dari anak-anak ya, lewat kelucuan mereka, tingkah random mereka. Tapi juga capeknya luar biasa, namanya anak-anak ya, dunianya bermain. Jadi capeknya itu saat kita tidak didengarkan, tapi itu hal yang wajar. Jadi kadang itu sakit hati aja gitu, tidak didengarkan oleh anak murid, walaupun itu memang hal yang wajar di taman kanak-kanak. Apa tantangan terbesar dalam mendidik anak di usia dini menurut kamu? Apakah susah? Oke, jadi tantangan terbesarnya itu adalah mengajarkan nilai tanpa paksaan. Anak usia dini itu belum mengerti konsep abstrak, jadi harus kreatif banget dalam menyampaikan nilai, suatu empati dan tanggung jawab. Jadi sebagai guru itu memang harus kreatif banget. Jadi setiap pembelajaran, pokoknya belajar itu harus sambil bermain. Pokoknya dalam belajar itu harus ada diselipi berbagai games. Nah, itu yang membuat tantangan. Jadi otak kita ini harus kreatif. Kira-kira profesi ini mengubah kamu secara pribadi atau enggak?
Benar sekali. Jadi aku pribadi pun merasa selain tertantang juga aku merasa jadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih penyayang. Awalnya aku cuma acuh tak acuh aja sama anak-anak, tapi sama sama pendidikan anak usia dini. Nah, lalu setelah memasuki dunia PAUD, aku jadi merasa oh ternyata PAUD itu adalah pondasi. Jadi aku jadi paham, jadi mengerti, jadi sosok yang lebih sabar aja gitu menghadapi segala sesuatu. Apa sih pesan kamu untuk anak muda yang ingin jadi guru TK? Nah, jadi pesannya adalah kalau kamu suka anak-anak dan mau belajar terus, jangan ragu, jangan takut untuk memulai dari nol. Untuk menjadi guru TK bukan soal tahu semuanya, tapi soal punya hati untuk bertumbuh bareng anak-anak. Oke, karena ini adalah pondasi untuk memulai sebuah karakter seorang anak. Nah, pondasinya itu yaitu di pendidikan anak usia dini. Yang terakhir nih, yang pertanyaan ke-10. Apa harapan kamu ke depannya sebagai guru TK? Kamu kan muda nih. Kamu bisa dibilang sebagai guru TK muda. Nah, harapan kamu untuk ke depannya sebagai guru TK apa nih? Baiklah, jadi aku berharap profesi ini makin dihargai, makin banyak anak muda yang tertarik jadi guru TK karena pendidikan karakter dimulai dari usia dini. Nah, itu saja sih harapan saya. Semoga lebih banyak anak muda yang ingin mencoba memasuki dunia pendidikan anak usia dini, karena kita juga ada sebagai calon ibu, terutama untuk perempuan, dan calon ayah mungkin ya, dan juga calon ayah bagi bapak-bapak, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa belajar dari sini. Wah, terima kasih banyak Akmalia Hamidah atas cerita-cerita yang jujur, dan juga kita dapat melihat bahwa profesi guru TK itu bukan hanya tentang mengajar, tapi tentang membentuk masa depan anak. Itu nggak mudah ya jadi guru TK. Baiklah, terima kasih juga sudah mengundang. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga wawancara ini membuka pandangan kita semua tentang betapa pentingnya peran guru di masa kanak-kanak. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih juga sudah menyaksikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.